Halo sahabat semua, jumpa lagi bersama saya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan Chinese Malaysia dengan Chinese Indonesia ya. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe channel saya di bawah untuk pemberitahuan terbarunya ya. Oke sahabat, yang pertama yaitu ada bahasa ya sahabat ya. Dan teruntuk bahasa sendiri ini, bahasa Chinese Malaysia dengan Chinese Indonesia itu sangat berbeda. Karena apa? Karena untuk Chinese Malaysia sendiri itu masih menggunakan bahasa ibunya yaitu bahasa Mandarin ya. Dan untuk bahasa Melayunya sendiri mereka juga bisa, cuma mereka itu kurang fasih atau kurang lancar ya sahabat ya. Dan itu sangat berbeda dengan Chinese di Indonesia ya. Dan mereka menggunakan bahasa Indonesia ya sahabat, karena di Indonesia sendiri itu bahasa nasionalnya yaitu bahasa Indonesia. Jadi waktu ada asimilasi, waktu ada baru dulu, itu masyarakat Chinese di Indonesia itu diharuskan berbahasa Indonesia dengan baik ya sahabat ya. Jadi semenjak itulah Chinese Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Jadi untuk bahasa Indonesia sendiri ini adalah bahasa nasional Indonesia ya sahabat ya. Jadi semua masyarakat di Indonesia itu suku apa itu ya, dari Sabang sampai Merauke itu diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya sahabat ya. Dan untuk Chinese Indonesia sendiri itu umpamanya dia tinggal di Jawa, dia itu pasti menggunakan bahasa Jawa ya, bahasa daerahnya ya. Jadi kalian bisa lihat ya, banyak youtuber Chinese di Jawa itu menggunakan bahasa Jawa ya kan. Karena itu adalah bahasa daerah mereka. Jadi untuk bahasa nasionalnya sendiri itu mereka menggunakan bahasa Indonesia ya sahabat ya. Jadi di Indonesia sendiri itu kita semua itu diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya sahabat ya. Walaupun orang-orang tua dulu itu masih belum lancar menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, selanjutnya yaitu ada nama ya sahabat ya. Jadi untuk nama itu sendiri Chinese Malaysia dengan Chinese Indonesia itu sangat berbeda ya. Karena apa? Karena untuk Chinese Malaysia sendiri ini masih menggunakan nama China ya, atau nama Chinese ya. Dan untuk di Indonesia sendiri itu sudah menggunakan nama Indonesia ya. Dan itu semenjak ada Orde Baru dulu ya sahabat, semenjak ada asimilasi, itu masyarakat Chinese di Indonesia itu diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik sekaligus menggunakan nama Indonesia ya sahabat ya. Jadi tidak heran jika Chinese di Indonesia itu rata-rata menggunakan nama-nama Indonesia ya sahabat. Dan mungkin untuk sekarang masih ada satu 2 3 yang menggunakan nama Chinese, tapi 99% itu menggunakan nama Indonesia ya sahabat ya. Oke, selanjutnya yaitu ada panggilan ya sahabat. Jadi untuk panggilan sendiri ini, kalau Chinese Malaysia itu kalau masih muda ya itu biasanya dipanggil kalau perempuan itu Amoy, kalau laki-laki biasanya dipanggil Koko ya, itu setahu saya. Dan kalau untuk masih kecil itu, masih kecil budak-budak itu biasanya itu dipanggil Didi ya. Jika ini salah kalian bisa komen di bawah ya sahabat ya. Jadi untuk usia yang dewasa ya, atau tante-tante atau om-om, itu kalian bisa memanggilnya Miss ya kalau untuk perempuan. Dan kalau untuk laki-laki sendiri ini saya kurang paham. Jika kalian paham, kalian bisa komen di bawah ya sahabat ya. Dan untuk pribadi saya sendiri biasanya kalau untuk om-om itu saya memanggilnya dengan sebutan bos ya. Bos, ataupun kita bisa memanggil namanya dia langsung ya. Jadi orang Chinese Malaysia itu tidak suka dipanggil Koko atau Cece ya, seperti Chinese di Indonesia pada umumnya. Karena apa? Karena biasanya sebutan itu dikhususkan untuk keluarga terdekat ya, sepertinya kakak beradik gitu ya. Jadi untuk di Malaysia jangan sekali-kali memanggil Koko atau Cece, karena itu Chinese di Malaysia itu tidak suka ya. Dan lebih baik kalian memanggil namanya secara langsung ya. Oke, selanjutnya yaitu ada panggilan untuk bos Chinese atau majikan Chinese ya sahabat. Dan untuk di Malaysia sendiri ini, bos Chinese biasanya disebut dengan sebutan Tauke ataupun Tauke Soh ya. Dan untuk Tauke sendiri itu adalah sebutan untuk bos laki-laki, sedangkan untuk Tauke Soh itu adalah sebutan untuk bos perempuan ya. Dan untuk di Indonesia sendiri itu sebutan bos itu kita bisa menggunakan bos, ataupun bisa menggunakan bapak ataupun ibu, ataupun kita bisa menggunakan sebutan CC ataupun Koko ya sahabat ya. Oke, selanjutnya yaitu ada pekerjaan ya sahabat ya. Dan untuk Chinese di Malaysia itu rata-rata bekerja sebagai bos ya sahabat ya. Bos, ada yang bekerja juga sebagai buruh sawi juga ada bekerja sebagai nelayan juga ya sahabat.
dan itu sangat berbeda dengan di Indonesia ya sahabat. Karena apa? Karena di Indonesia itu rata-rata Chinese Indonesia itu bekerja sebagai bos ya sahabat. Karena kita tahu ya, karena Chinese di Indonesia itu rata-rata kaya ya, karena jarang kita tengok Chinese di Indonesia itu susah ataupun bekerja sebagai nelayan ataupun sebagai buruh sawit atau apa. Itu memang di Indonesia itu sangat jarang, mungkin kita tidak pernah jumpai gitu ya, mungkin ada lah satu dua, tapi itu sangat jarang di Indonesia ya sahabat ya. Dan ini juga tidak bermaksud merendahkan Chinese di Malaysia atau apa. Karena apa? Karena memang di Indonesia itu Chinese itu rata-rata itu kaya ya. Dan maaf jika ada salah kata ataupun menyinggung perasaan kawan-kawan semua. Jika ada sesuatu yang tidak kena, kalian bisa komen di bawah. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel saya di bawah untuk pemberitahuan terbarunya. Dan saya ucapkan terima kasih.